Di balik dinding-dinding kusam rumah sakit tua ini, tersimpan lebih dari sekadar penyakit dan kesembuhan. Ada sebuah kisah, sebuah legenda yang perlahan mulai merayap keluar dari bayangan. Legenda Suster Ngesot. Setiap malam, Suster Dewi dihantui bukan oleh beban pekerjaannya, melainkan oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang wanita dengan mata penuh kesedihan dan amarah memohon, memintanya mencari tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu, sampai teror sesungguhnya. Semua berawal dari kamar nomor 7, kamar yang seharusnya kosong, kamar yang diceritakan menyimpan kisah kelam. Seorang pasien, Bu Rina, bersaksi. Ia mendengar suara seretan yang mengerikan di koridor, seperti kaki yang mati diseret di atas lantai keramik dingin. Dan kemudian ia melihatnya, sosok wanita berseragam perawat, berjalan dengan lutut yang patah, merayap menuju kamar 7. Suster Sinta, seorang perawat senior, akhirnya membeberkan kisah yang telah lama dibisikkan. Sosok itu adalah Suster Widya. Puluhan tahun lalu, Widya, seorang perawat yang baik hati, meninggal secara tragis di rumah sakit ini. Kasusnya ditutup-tutupi, arwahnya gentayangan, dipenuhi dendam, menuntut keadilan yang dicuri darinya, didorong oleh mimpinya dan rasa penyesalan yang tak tertahankan. Suster Dewi menuju kamar 7. Udara di sana terasa dingin dan berat, berbau melati yang menusuk hidung. Begitu ia melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup membanting. Ia terkunci, kegelapan merangkulnya, dan saat itulah arwah Suster Widya merasuk ke dalam tubuhnya. Dewi terhuyung, matanya kosong, tubuhnya dikendalikan kekuatan lain. Dalam penglihatan mengerikan, ia menyaksikan apa yang terjadi pada Widya. Penyiksaan, teriakan, dan kematian yang keji di kamar itu juga. Bukan hanya kasus malpraktik yang ingin ditutup-tutupi. Ada yang jauh lebih kotor. Widya yang kini menggunakan suara Dewi menyerang Om Mulyono, pimpinan rumah sakit. Suara yang keluar adalah raungan penuh kemarahan. Kau yang menutupinya, kau yang membunuhku, kau dan pondasi busuk rumah sakit ini, kebenaran ada di bawah sini. Di bawah kaki busukmu, teriaknya. Mulyono yang terpojok dan ketakutan akhirnya mengakui menutupi kasus kematian Widya demi menjaga reputasi keluarganya dan rumah sakit. Tapi ia bersikeras, ia tidak membunuh. Namun, roh Widya tidak puas. Dalam serangan kerasukan yang lebih hebat, kebenaran terakhir yang membusuk terkuak. Widya berteriak, menunjuk ke lantai. Bukan hanya kasus, aku dijadikan tumbal pesugihan, agar rumah sakitmu yang hampir bangkrut ini bisa berjaya. Kengerian membeku di udara. Mulyono menjerit, tidak mampu lagi menahan beban dosa yang ia pikul selama puluhan tahun. Ia mengakui Widya dibunuh dan jasadnya dikubur hidup-hidup di bawah kamar 7, di bawah pondasi yang mereka bangun dengan darahnya. Setelah Ustaz berhasil menenangkan arwah Widya dan membebaskan Suster Dewi, polisi datang. Kamar 7 dibongkar dan benar saja, di bawah lantai, terkubur di pondasi, ditemukan jasad Suster Widya, lengkap dengan tulang yang patah dan seragam perawat yang membusuk. Mulyono ditangkap. Skandal ini menghancurkan rumah sakit yang kini dijuluki rumah jagal dan rumah berhantu. Arwah Suster Widya akhirnya menemukan kedamaian. Tetapi kebenaran yang keji ini akan selamanya menjadi noda hitam di sejarah rumah sakit itu.
sebuah pengingat bahwa kejayaan yang dibangun di atas tumbal tidak akan pernah membawa